Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Lua. Video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan iterator. Kali ini kita akan belajar terkait dengan table. Apa aja agenda yang akan kita pelajari? Kita akan belajar terkait dengan pengertian table, kemudian cara mendefinisikan dan menggunakan table, kemudian kita akan memanipulasi table. Pengertian. Dalam bahasa pemrograman Lua, tabel adalah satu-satunya struktur data yang tersedia dan sangat serbaguna. Tabel di Lua berfungsi sebagai array asosiatif yang dapat diindeks tidak hanya dengan angka, tetapi juga dengan string atau nilai lainnya, kecuali nil. Ini berbeda dengan tabel yang di HTML. Nah, ada beberapa karakteristik dari tabel di Lua. Yang pertama, asosiatif. Tabel dapat diindeks dengan berbagai jenis nilai seperti angka dan string. Kemudian bersifat dinamis, tabel tidak memiliki ukuran tetap dan dapat tumbuh sesuai kebutuhan. Kemudian tabel juga adalah objek. Tabel di luar adalah objek bukan nilai atau variabel. Ini berarti tabel dikelola melalui referensi. Kemudian tabel juga serbaguna. Tabel dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti array, dictionary, set, dan bahkan objek atau record. Mendefinisikan dan menggunakan. Untuk mendefinisikan sebuah tabel, kita tinggal membuat sebuah variabel dan diisi dengan kurung kurawal seperti ini. Maka variabel yang kita buat sudah terdefinisi sebagai tabel. Lebih jelasnya kita akan coba buat program sederhana. Silakan teman-teman buka lagi Visual Studio Code-nya. Kemudian buat file baru. Saya akan kasih nama init.lua. Oke, kemudian kita akan buat sebuah lokal variabel namanya myTable. Ini kita isi dengan table. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan type. Saya akan print, kemudian saya akan cek tipe of. Nah, myTable. Nah, saya akan cek dengan type myTable seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya type dari myTable adalah table ya. Nah, kita akan mengisi table yang kita buat. Cara mengisinya ini mirip dengan array. Tinggal kita panggil variabelnya, kemudian definisikan indeksnya. Kita coba dengan number. Saya akan isi dengan Lua. Kita coba dengan string. Nah, dengan string tinggal kita definisikan di sini. Misalkan key-nya adalah wow. Misalkan kita isi dengan tutorial. Nah, untuk mengaksesnya kita tinggal lakukan hal yang sama ketika kita mendefinisikan. Saya akan print. Misalkan myTable elemen indeks 1. Nah, ini bisa kita panggil dengan myTable diikuti dengan indeksnya. Nah, untuk yang indeksnya string sama, kita tinggal panggil myTable index wow, kita tinggal panggil myTable indeksnya kita panggil ke sini. Nah, kita coba jalankan. Nah, kita mendapatkan datanya ya. Nah, kemudian kita juga bisa menimpa isi dari sebuah table. Caranya kita tinggal panggil. Misalkan tadi saya memiliki sebuah, nah sebelumnya kita masukkan dulu table ke dalam variabel lain. Misalkan kita akan membuat alternate table, kita akan mengisi dari myTable. Jadi kita isi dari table lainnya. Maka alternate table ini memiliki karakter yang sama dengan myTable. Misalkan saya akan cetak di sini print
alternate table indeks 1. Nah, ini tinggal kita panggil saja. Alternate table indeksnya kita panggil. Kalau misalkan ini indeksnya wow, kita tinggal lakukan hal yang sama. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan, nah kita sama hasilnya. Nah, sekarang kita akan timpa. Misalkan alternate table indeksnya wow, kita akan isi dengan saya ubah ini, misalkan seperti ini. Maka ketika kita print perubahan, misalkan kita tinggal panggil seperti ini. Maka ini akan berubah. Tuh, perubahannya saya ubah di sini. Nah, kemudian ini juga kita coba timpa dengan nil. Misalkan alternate table saya isi dengan nil. Maka ketika kita cek, saya akan print. Nah, ini saya akan cek alternate table is, misalkan kita langsung panggil ya. Seperti ini langsung. Kita coba lihat hasilnya nil ya. Nah, ini karena kita tadi alternate table ini menggunakan my table, jadi ketika kita panggil lagi, yang my table-nya masih ada. Misalkan print, misalkan ini my table elemen indeks wow, misalkan kita tinggal panggil lagi my table indeksnya wow. Ini kalau misalkan kita cetak ini masih ada ya, karena tadi walaupun kita ubah jadi nil, ini akan ngereferensi ke yang sebelumnya. Kalau misalkan di sininya kita isi my table-nya nil, kemudian kita print, kita panggil my table-nya, ini jadi nil. Ini cara mendefinisikan, mengisi, dan mengakses table. Kemudian kita juga bisa memanipulasi table. Yang pertama kita melakukan concat. Fungsi table concat di luar digunakan untuk menggabungkan elemen-elemen dalam sebuah table menjadi satu buah string. Perintah dasarnya kita panggil tabelnya kemudian concat. Nah, tinggal kita gabungkan. Ketika kita concat akan digabungkan menjadi seperti apa. Oke, kita akan remark dulu supaya nanti tidak terlalu panjang ya. Ini saya remark. Kemudian saya akan buat sebuah lokal variabel namanya misalkan ini. Saya akan isi dengan kemudian jeruk ya. Ini table yang saya punya. Kemudian saya akan buat sebuah result. Ini kita akan ambil global table-nya. Kemudian saya akan concat. Nah, misalkan kita langsung seperti ini tanpa pemisah dan kita cetak, misalkan ini seperti ini ya. Saya print, ini harusnya tergabung semua. Misalkan ya. Ya, kalau misalkan kita jalankan, maka tergabung semua jadi string. Nah, supaya bisa dibaca, kita pisahkan dengan sebuah string lainnya. Misalkan saya akan isi lagi result dengan table. Kita akan concat lagi. Kita masukkan. Nah, kita tambahkan sebuah koma. String pemisahnya ya, seperti ini. Kalau misalkan kita print lagi resultnya, ini sudah ada pemisahnya seperti ini ya.
Nah, kemudian kalau misalkan kita hanya ingin mencetak spesifik, ini juga bisa misalkan kita ambil result, kemudian table kita concat lagi. Nah, yang mau kita concat tabelnya ini, kemudian pemisahnya adalah sebuah string koma, dan yang kita ambil hanya 2 dan 3. Seperti ini ya. Jadi nanti ada yang satunya hilang. Kemudian saya akan cetak result seperti ini. Nah, kalau misalkan kita cetak, maka bagian apple-nya hilang, langsung kedua dan ketiga saja. Nah, kita melakukan concat seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan insert dan remove ke dalam table. Di luar, fungsi table insert dan table remove digunakan untuk menambahkan dan menghapus elemen dari table. Perintahnya hampir sama, kita tinggal panggil global table-nya, kemudian kita panggil insert ataupun remove. Nah, kita akan coba. Ini kita remark lagi. Oke. Nah, kita misalkan gunakan eh, variabel lokal. Nah, saya akan isi dengan 2 buah saja, apel dan juga misalkan ini hanya 2 ya. Kemudian table kita akan insert. Nah, yang mau kita insert misalkan tabelnya adalah fruit, kemudian yang mau kita masukkan misalkan cherry. Nah, ini kalau misalkan kita print, nah print ini kalau misalkan langsung dipanggil tabelnya ini tidak bisa ya. Ini harus kita convert dulu. Kita akan panggil table dot, kita akan concat dulu ya. Nah, printnya, dan kita akan pisahkan dengan tanda koma, misalkan seperti ini. Kita save. Kalau misalkan kita jalankan, maka ini sudah masuk ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan insert di tempat tertentu. Misalkan saya akan tambahkan table insert. Nah, saya akan ambil tabelnya, kemudian ini yang kedua, misalkan orange. Nah, ini kalau misalkan kita print table concat wait, kemudian kita pisahkan dengan tanda koma, kita jalankan tuh orange berada di posisi kedua karena kita spesifik ya menambahkannya. Kalau misalkan tidak, dia akan berada di setelah yang terakhir. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan remove. Saya akan coba misalkan ini akan buat lokal remove. Saya akan ambil table, kemudian saya akan remove fruit. Nah, ini kalau misalkan saya print, kita jalankan, nah dia akan ngambil yang paling terakhir ya, yang di remove karena kita tidak spesifik ya. Kalau misalkan kita ingin apa aja yang ada di dalam table, kita bisa lakukan print lagi. Table, kita lakukan concat printnya, kemudian saya pisahkan dengan tanda koma. Nih, kalau saya lihat, nah cherry-nya hilang ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin nge-remove di posisi tertentu, saya akan remove-nya, saya akan ganti dengan
table, saya akan remove read dengan posisi kedua. Oke. Dan saya akan print remove-nya dan saya akan print table concat with, kemudian kita akan pisahkan dengan tanda koma. Coba jalankan lagi. Yang kedua orange ya. Kita mendapatkannya dan orange-nya di remove, tinggal apple dan banana. Itu kita menambahkan dan menghapus data ke dalam table. Kemudian kita juga bisa mengurutkan table. Di luar, Anda dapat mengurutkan elemen-elemen dalam table menggunakan fungsi table sort. Fungsi ini mengurutkan elemen-elemen dalam table secara default dalam urutan menaik. Anda juga dapat menyediakan fungsi pembanding atau custom untuk mengatur urutan sesuai kebutuhan. Nah, perintah dasar seperti ini, kita panggil tabelnya, kemudian panggil fungsi sort. Nah, sort ini kita bisa berupa string ataupun berupa number. Kita akan remark dulu yang sebelumnya ya. Kita akan remark seperti ini. Pertama, saya akan buat lokal variable. Misalkan number. Nah, saya akan isi sembarang, misalkan 5, 2, kemudian 9, kemudian 1, kemudian 5 lagi, kemudian 6. Ini tabel yang saya punya. Kemudian saya panggil tabel, kemudian sort. Yang mau kita sort adalah numbers. Nah, kalau misalkan kita cetak, saya akan gunakan for dan envir seperti ini. Ini ke dalam T kita akan masukkan numbers. Nah, kemudian saya akan print value-nya. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita akan save. Kita coba jalankan. Tuh, kita mendapatkannya ya. Jika tidak dipakai, ini bisa kita ganti dengan underscore seperti ini. Ini kebiasaan kalau misalkan supaya tidak ada warning error, kita gunakan seperti ini. Kalau misalkan sebuah variabel ini tidak digunakan. Nah, kemudian kita juga bisa berupa string. Misalkan saya akan gunakan kita isi dengan banana, kemudian apple misalkan ya. Cherry, kemudian ini ya. Nah, kita akan coba table dot sort. Yang mau kita sort adalah read. Nah, ini kita gunakan callback ya. Saya akan gunakan function seperti ini. Nah, parameter A dan B. Kemudian di dalamnya kita akan returnkan A yang lebih dari B. Seperti ini. Kita akan gunakan for envir lagi. Kita masukkan ke sini fruitnya. Oke. Kemudian kita akan print value-nya. Bagian indeksnya saya akan gunakan underscore seperti ini. Oke, saya save. Kemudian saya jalankan tuh. Kita mendapatkannya ya. Nih. Kurang lebih seperti itu untuk table di luar. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.